Shalom Bapak Ibu sekalian, Horas, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan dalam mendengar renungan pagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, terlebih dahulu kami bersekutu dengan Engkau. Berkati kami. Juga Tuhan, firman-Mu yang hendak kami dengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan pada kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seturut dengan namanya kitab Amsal, berarti adalah kitab yang memang isinya adalah nasihat, petuah, seperti seorang orang tua, bapak atau ibu yang tidak harus memberi nasihat, harus memberi petuah kepada anaknya yang tujuan atau yang maksud nasihat atau petuah itu yakni agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang tidak mau ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang merusak dirinya sendiri. Demikianlah halnya dengan Allah lewat kitab Amsal Salomo ini. Allah yakni Bapa kita memberi banyak nasihat, petuah bagi kita anak-anaknya agar kita hidup menurut koridor dan menurut kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu dari banyak nasihat atau amsal atau petuah Allah adalah firman Allah dalam renungan hari ini yang berbunyi tadi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jika kita dinasihati lewat perkataan jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, berarti iri kepada orang-orang berdosa itu tidaklah baik. Iri kepada orang-orang berdosa itu justru sangat berbahaya bagi kita. Sangat merusak diri kita. Jika iri terhadap orang berdosa, berarti di sana kita ingin ambil bagian pada perbuatan-perbuatan dosa. Contoh mungkin yang sehubungan dengan firman Tuhan ini sering dipertontonkan banyak manusia atau kita sendiri ketika melihat orang yang begitu kaya raya, serba mewah, menjadikan kita iri oleh karena kekayaan kemewahannya, yang walaupun sebenarnya kita tahu bahwa kekayaan kemewahannya itu diperoleh bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi hasil dari rampasan, curian, ataupun mungkin hasil daripada korupsi.
Orang jika melihat seperti itu menjadi iri, menjadi cemburu, berarti dia jelas-jelas tertarik untuk melakukan hal yang sama demi kekayaan, demi kemewahan, demi harta. Dia rela melakukan, dia mau melakukan hal yang tidak baik, merampas, mencuri, korupsi, tanpa menghiraukan bahwa hal itu adalah satu perbuatan dosa dan perbuatan kesalahan yang besar, yang akibatnya justru mendatangkan kesengsaraan dan akibatnya merusak diri sendiri. Adalah lebih baik tidak punya kekayaan, adalah lebih baik hidup pas-pasan di segi finansial, tetapi dari hasil pekerjaan baik, daripada hidup serba mewah namun diperoleh dari bentuk-bentuk kecurangan. Firman Tuhan ini membimbing kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Yesus, yaitu hidup benar dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ambil bagian pada perbuatan-perbuatan dosa, yaitu kita harus senantiasa takut kepada Allah. Dengan mau menuruti dan mentaati kehendak Allah yang dari firman-Nya, termasuk renungan harian pada saat ini. Janganlah kiranya kita lebih memikirkan hal-hal dunia ini ketimbang hal surga. Sebab dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 17. Selaku pengikut Kristus, marilah kita lebih mementingkan terlebih dahulu kerajaan Allah, seperti firman-Nya dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah kita umat Allah, pengikut Kristus, menjadi pahlawan, menjadi tentara yang setia memerangi kejahatan, yang setia memerangi dosa. Seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21, marilah kita mengalahkan, yaitu kejahatan, mengalahkan kejahatan itu dengan perbuatan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, begitu indah, begitu sejuk, yang mengingatkan kami agar kami, Tuhan, jangan iri terhadap orang-orang berdosa, tapi biarlah kami, Tuhan, selalu memihak kepada kebenaran-Mu, melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memulai aktivitas kami. Berkati kami, mampukan kami untuk melakukannya. Ampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak selalu di hadapan Tuhan, menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.